Bab 3152. Ditipu. Di tengah kerumunan, Mileye terus-menerus menyerap energi petir bencana yang ada di tubuhnya. Napasnya juga meningkat secara liar. Energi petir bencana ini sungguh luar biasa. Di kejauhan, aura di tubuh Dasan juga meningkat dengan liar. Orang-orang di tengah-tengah melihat Dasan, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Pria itu memang sangat kuat sebelumnya. Hampir tidak ada yang berani bertarung dengannya karena kultivasi fisiknya yang luar biasa sederhana. Kultivator fisik adalah satu-satunya profesi yang lebih mengganggu daripada kultivator pedang. Tanpa otak. Dan sekarang, Dasan akan naik level lagi. Jika pria ini naik level lagi, itu pasti sangat menakutkan. Pada saat ini, Mileye di dalam menara kecil tiba-tiba bangkit dengan perlahan. Begitu berdiri, energi yang menakutkan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Semua sudah diserap. Mileye melihat tubuhnya sendiri dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Mendadak, Mileye keluar dari menara kecil. Ketika orang-orang melihat Mileye muncul, wajah mereka menjadi aneh. Mileye mengabaikan semua orang dan melihat Dasan yang sedang berlatih di kejauhan. Alasannya memilih membantu Dasan adalah karena dia ingin mencari beberapa rekan sejawat di sini. Di langit, bencana terus turun dengan kilat yang membombardir tubuh Dasan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye perlahan berubah menjadi serius. Tidak bisa dipungkiri, Dasan ini sungguh kuat. Kekuatan petir ini lebih kuat setidaknya 10 kali lipat dibanding yang dia hadapi sebelumnya. Namun, Dasan dapat menahan dengan keras. Ternyata masih ada cukup perbedaan antara dirinya dan orang lain. Seolah menyadari sesuatu, Mileye berbalik dan melihat Tuan Putri Kara yang sedang berlatih di kejauhan. Saat ini, Tuan Putri Kara tengah mengasah kekuatan ruang waktu di tempat ini. Mileye mendekati Tuan Putri Kara, yang tersenyum tipis kepadanya. "Kamu jadi lebih kuat banyak ya?" Mileye mengangguk, "Bagaimana kemajuan latihanmu?" Tuan Putri Kara mengangguk, "Beruntung, karena teknik inti universal memungkinkan aku menyerap kekuatan ruang waktu 0 derajat di sini." Mileye tersenyum, "Itu bagus." Tepat pada saat ini, Dasan di kejauhan tiba-tiba berteriak marah. Semua orang segera melihat. Dasan berdiri dengan perlahan, tubuhnya bersinar dengan kekuatan petir yang menakutkan dan aura kuatnya membuat semua orang di sekitarnya merasakan tekanan yang luar biasa. Wajah semua orang menjadi sangat serius. Dasan mengatupkan kedua tinjunya dan gelombang kekuatan yang kuat tiba-tiba melanda, menyebabkan ruang waktu 0 derajat di sekitarnya bergetar hebat pada saat itu. Dasan tiba-tiba tertawa besar. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba berjalan ke depan Dasan dan Dasan segera berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum, "Tolong bantu aku lawan seseorang." Dasan terkejut sejenak, lalu bertanya, "Siapa?" Mileye tiba-tiba menunjuk gadis kecil yang mengenakan gaun putih di kejauhan, "Dia." Setelah mendengar itu, semua orang di sekitar melihat gadis kecil dengan gaun putih. Gadis kecil itu melirik Mileye, menempatkan tangan kirinya di gagang pisau. Dasan memalingkan kepala untuk melihat gadis kecil tersebut dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berlari ke depan, satu pukulan menuju gadis kecil dengan gaun putih. Pukulan ini tercipta dengan kekuatan fisik yang mengerikan, menghancurkan segalanya ketika meletus dari tinjunya. Semua orang terkejut. Gadis kecil dengan gaun putih menyipitkan matanya, tiba-tiba, pedang keluar dari sarungnya. Dentuman. Sebuah sinar cahaya pisau tiba-tiba turun dari langit. Dentuman yang menggema. Dengan suara dentuman yang menggelegar, Dasan langsung terpental hingga berjarak ribuan yard. Dan ketika dia berhenti,
terdapat bekas goresan dalam pada lengan kanannya. Saat menyaksikan adegan ini, Mileye tercengang, sialan, wanita ini begitu kuat. Dia memang tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar begitu menakutkan. Baginya, Dasan sudah dianggap sebagai keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, orang ini bahkan kalah saat menghadapi wanita ini. Mileye melihat ke arah wanita berok putih, mengingat bahwa dia tampaknya sangat takut ketika menghadapi penguasa tiada batas sebelumnya. Apakah dia telah meremehkan penguasa tiada batas? Penguasa tiada batas. Dasan juga agak bingung. Apakah dia baru menyadari hal ini? Dia menatap wanita berjubah putih di kejauhan, agak sulit dipercaya. Meskipun dia belum berhadapan langsung dengan wanita berjubah putih, dia menyadari bahwa lawan ini tidaklah mudah, karena semua orang yang datang ke tempat ini bukanlah orang sembarangan. Namun, yang tidak dia duga adalah betapa kuatnya lawan ini. Saat itu, wanita berjubah putih tiba-tiba menatap Mileye, kemudian berjalan perlahan ke arahnya. Mileye dengan tenang berkata, "Bukan karena aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tidak ingin bertarung sekarang. Jadi, jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan mengumumkan penangkapanmu dengan imbalan uang." Wanita berjubah putih berhenti. Semua orang. Mileye melanjutkan, "Kembalikan kristal aturanku." Wanita berjubah putih melirik Mileye, "Tidak." Mileye menatap wanita tersebut, "Kamu sebaiknya mulai bertindak sekarang, jika tidak, aku akan membalas dendam." Wanita berjubah putih dengan tenang berkata, "Aku tidak takut." Mileye mengerutkan kening, "Apakah kamu juga tidak takut pada bencana langit?" Wanita berjubah putih berkata dengan tenang, "Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa lari dari dia. Sedangkan kamu tidak bisa lari dariku." Mileye penuh kebingungan. Pada saat itu, Dasan berjalan ke samping Mileye, dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Ye, wanita ini bukan lawan yang mudah, dia dapat menembus pertahananku, itu berarti aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, ku tahu ada seseorang yang bisa mengalahkannya." Mileye segera bertanya, "Siapa?" Dasan menunjuk ke arah kanan dan Mileye mengikuti arah jari Dasan. Beberapa ratus meter di sebelah kanan, seorang wanita duduk dengan pakaian panjang berwarna hitam, duduk di tanah dengan punggungnya bersandar pada batu besar, sambil membaca buku kuno yang tebal. Mileye menjadi penasaran, siapa dia? Dasan berkata dengan serius, "Tidak tahu. Kita juga tidak tahu dari mana dia berasal. Yang pasti, dia sangat kuat, kami menyebutnya gadis hitam." Mileye bertanya lagi, "Apakah dia bisa mengalahkan wanita yang memegang pisau itu?" Dasan mengangguk, "Pasti bisa." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan berbicara dengannya." Dengan itu, dia berjalan menuju gadis hitam. Wanita berjubah putih melirik Mileye tanpa berkata apa-apa. Mileye berdiri di depan gadis hitam, agak ragu sejenak, lalu berkata, "Bolehkah kita berbicara?" Gadis hitam melihat Mileye, "Baiklah." Mendengar itu, Mileye merasa senang, lalu berkata, "Apakah kamu bisa mengalahkan wanita yang memegang pisau itu?" Gadis hitam mengangguk, "Bisa." Mileye berkata, "Kamu bisa mengalahkannya untukku." Gadis hitam melihat Mileye, "Ada imbalan." Mileye berkata, "Katakan imbalannya." Gadis hitam berkata, "Kristal aturanmu, berapa banyak yang kamu miliki?" Mileye melihat gadis hitam, "Berapa yang kamu butuhkan?" Gadis hitam mengangkat dua jari, 20.000. Mileye menggeleng, "Dia hanya menipuku dengan 10.000 kristal, kamu tidak bisa minta 20.000. Gadis hitam berkata, "Kalau begitu, kamu sendiri yang pergi menghadapinya."
Mileye berkata, aku akan membawamu keluar dari sini dan menuju ke alam asli. Gadis hitam melihat Mileye, apakah itu janji palsu? Mileye berkata, tidak percaya padaku. Gadis hitam menggeleng, berikan aku uang. Mileye mengerutkan kening, kenapa wanita ini begitu keras kepala? Mileye hendak melanjutkan pembicaraan, tetapi wanita berjubah hitam langsung berkata, aku hanya ingin uang. Mileye hendak berkata lebih lanjut, tapi tiba-tiba Aditli dari sekte Taoisme muncul di sampingnya. Dia melihat dengan cermat wanita berjubah hitam, lalu menarik Mileye mundur. Mileye tidak mengerti, ada apa? Aditli melihat wanita berjubah hitam dengan sikap waspada. Tuan Muda Ye, dia bekerja sama dengan wanita berpisau itu. Mereka bekerja sama. Mileye terkejut. Aditli melihat wanita berjubah hitam dan berkata, apa yang terjadi? Aditli menggeleng, aku pernah melihat mereka berbicara, sepertinya mereka merencanakan untuk. Pada saat itu, wanita berjubah hitam tiba-tiba menunjukkan tangan dan sepotong aksara kuno meluncur keluar dari buku kuno di tangannya. Ekspresi wajah Aditli berubah drastis, dia segera membentuk segel tangan dan menyentuhnya ke depan. Boom! Di hadapan semua orang, Aditli langsung terpental keluar ribuan meter dan ketika dia berhenti, lengan kanannya terbelah, darah segar memercik. Ekspresi Aditli menjadi sangat serius. Wanita berjubah hitam melirik Aditli, lebih baik kamu tutup mulutmu sekali lagi atau aku akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, dia kembali melanjutkan membaca bukunya. Mileye melihat wanita berjubah hitam, matanya perlahan memancarkan kebekuan. Aditli dengan serius berkata, Tuan Muda Ye, di sini, jangan terlalu percaya pada siapapun. Mileye tiba-tiba berbalik dan melihat wanita berjubah putih yang berdiri di kejauhan. Percayalah padaku, jika kamu mengambil uangku, kamu pasti akan mati. Wanita berjubah putih melihat Mileye, aku tidak takut padamu. Mileye menatap bencana langit, kemudian mengarahkan jari ke wanita berjubah hitam dan putih. Mulai hari ini, jika mereka ingin melewati tahap ujian, berikan saja kepada mereka petir bencana yang paling dahsyat, hancurkan mereka sampai mati, jangan hemat listrik. Semua orang. Bencana langit berkata, baiklah. Mileye berbalik melihat wanita berjubah putih, kamu tinggal di sini untuk selamanya. Setelah berkata begitu, dia pergi. Wanita berjubah putih menatap Mileye, tangan kirinya menekan gagang pisau dan pada saat itu, aura menakutkan tiba-tiba mengunci wanita berjubah putih. Kalau kamu berani menyentuhnya, percayalah padaku, aku pasti akan menghancurkanmu sampai tidak ada yang tersisa. Wanita berjubah putih menatap bencana langit, ini tidak adil. Sebagai penguji, dia secara terang-terangan curang, apakah dia tidak takut mendapat hukuman dari tuannya? Bencana langit berkata, dia adalah orang pilihan Tuan. Wanita berjubah putih tetap diam, wajahnya sangat buruk. Bencana langit melanjutkan, jangan pura-pura teraniaya. Bukankah kamu yang pertama kali menipu uang orang? Mengapa, ketika orang lain berbicara masuk akal, kamu ingin bersikap kasar, tetapi sekarang, ketika orang lain berlaku kasar padamu, kamu ingin berbicara tentang keadilan? Wanita berjubah putih melirik bencana langit, meskipun dia adalah orang yang ditakdirkan, kekuatannya cukup lemah. Mengapa kamu sangat takut padanya? Bencana langit berkata, jika dia mau, dia bisa pergi ke dunia asli sekarang. Sedangkan kamu, hanya bisa bermimpi. Paham? Wanita berjubah putih mengerutkan kening. Namun, bencana langit tidak memperhatikannya lagi dan langsung menghilang dalam awan hitam. Di tengah-tengah kerumunan, semua orang melirik wanita berjubah putih, menggelengkan kepala.
Mereka mungkin tidak terlalu menyukai pemuda yang seperti memanfaatkan keadaan begitu datang, tetapi mereka tidak ingin bersenggol dengan dia. Pemuda ini jelas merupakan keturunan yang sangat kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Lebih baik hindari masalah. Tetapi wanita ini malah pergi menipu uang orang. Sekarang, dia sepertinya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini selama-lamanya. Ketika melewati tahap ujian, awalnya bencana langit tidak akan langsung bertindak mematikan, melainkan secara bertahap. Dengan cara ini, mereka sebenarnya dapat memanfaatkan petir bencana untuk meningkatkan diri. Namun, jika bencana langit memulai dengan cara yang keras sejak awal, tidak ada yang bisa bertahan. Setelah beberapa saat keheningan, wanita berjubah putih mendekati wanita berjubah hitam. Bisakah kita membunuhnya? Bersambung.